Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini insyaallah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa melaksanakan amalan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya lah kita dan merasakan nikmatnya berukhuwah Islamiyah sampai dengan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaat dari beliau dan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pekan kemarin, yaitu tentang ekosistem. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem terdiri dari 1. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik besar sekali. Suatu ekosistem bersuhu rendah akan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di ekosistem yang bersuhu tinggi. Ekosistem perairan yang memiliki kadar garam tinggi seperti air laut akan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di perairan yang kadar garamnya rendah seperti air tawar. Komponen biotik sangat membutuhkan komponen abiotik. Misalnya, komponen biotik perlu oksigen untuk bernapas, perlu air untuk melarutkan makanan, dan lain-lain. Interaksi kedua yaitu interaksi antara komponen biotik itu sendiri, yang terdiri dari A. Simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi atau hubungan yang sangat erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis atau berbeda spesies. Di antaranya, 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau, hubungan antara kupu-kupu dan bunga, dan lain-lain. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana yang satu untung dan yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Misalnya, hubungan ikan hiu dan ikan remora, tanaman pemenili dan tempat hidupnya atau inangnya. Yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang lain menderita kerugian. Contohnya, tanaman tali putri dan tanaman pagar, benalu dan tanaman tempat dia hidup. B. Netral merupakan pola interaksi makhluk hidup yang tidak saling mengganggu. Contoh, ketika kambing dan ayam bersama-sama berada di padang rumput. Kambing sedang memakan rumput, sedangkan ayam sedang memakan biji-bijian. C. Predasi merupakan pola interaksi antara dua makhluk hidup yang saling berkaitan erat, di mana makhluk hidup yang satu sebagai pemangsa dan yang lain yang dimangsa. Contohnya adalah harimau dan jerapah, kucing dan
tikus, dan lain-lain. D. Kompetisi adalah pola interaksi antara dua makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan hal yang sama. Contohnya, dua ekor singa yang saling bersaing merebut mangsanya. E. Antibiosis adalah pola interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contohnya, hubungan antara jamur Penicillium notatum dan bakteri. Hubungan ketiga dalam ekosistem adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu urutan tertentu dan membentuk rangkaian yang lurus dan tidak bercabang. Contoh, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati kemudian diuraikan oleh bakteri yang ada, kemudian diserap kembali oleh tanaman di sekitarnya. B. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dua rantai makanan atau lebih yang membentuk jaring-jaring makanan. Misalnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Daun dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang, dan seterusnya. 4. Aliran energi merupakan peristiwa aliran energi matahari yang diubah dalam bentuk energi kimia oleh tumbuhan hijau melalui peristiwa fotosintesis. Kemudian aliran energi ini akan diteruskan melalui konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya sampai dengan konsumen tingkat akhir. 5. Piramida makanan merupakan gambaran aliran energi dari tingkat produsen sampai konsumen tingkat akhir dalam bentuk piramida. Contohnya, tumbuhan sebagai produsen, tikus, belalang, atau ulat sebagai konsumen tingkat 1, ayam, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular, elang sebagai konsumen tingkat 3 dan 4. Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik. Untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan kerjakan post-test berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? 2. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Dan berikan contoh. 3. Apa yang dimaksud dengan piramida makanan? Dan berilah contoh. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang beberapa interaksi dalam ekosistem. Semoga antum semua bisa memahaminya dengan baik. Dan kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Oleh karenanya, sebelum pertemuan pekan depan, semua kita membaca dulu materi tentang pencemaran lingkungan. Selamat belajar,
Moga Allah tetap menyehatkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.